Frida Yuliana Yuna. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Sosiologi kelas A. Hari ini saya kembali membuatkan satu video atau parodi dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam hal ini kembali saya ambilkan salah satu judul menarik yang terkait melibatkan diri untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika kita kembali dalam topik yang inti itu adalah masyarakat adalah ruang lingkup di mana kita selalu membangun relasi, membangun hubungan baik antara satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tentunya bukan hidup seorang diri saja atau individual. Tentunya kita hidup saling bergantung pada satu dengan yang lain. Dalam hal ini, sikap berpartisipasi tentunya melibatkan diri kita untuk secara aktif ada dalam kegiatan-kegiatan ataupun banyak kegiatan ataupun model kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang menjadi hal ini adalah bahwa keberadaan diri kita dalam lingkungan masyarakat tentu adalah menjadi satu agen bahwa kita adalah masyarakat. Masyarakat yang dimana dulu? Masyarakat yang tentunya proaktif secara aktif untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya punya nilai positif baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat ataupun kenyamanan kita dalam lingkungan tersebut. Dalam hal ini juga bahwa melihat dari konteksnya bahwa kita kembali kepada kehidupan masyarakat kita ataupun sekarang negara kita ambil saja dalam lingkungan kita. Memang kalau dibilang masyarakat yang bersifat relatif ya, kondisi dan keadaan kita kan ekonominya sangat tidak mampu atau masih bersifat taraf kemiskinan. Akan tetapi hal ini bisa dicegah bagaimana kita secara aktif atau proaktif dalam melibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini kita tidak memandang bahwa yang ikut kegiatan tersebut hanyalah orang-orang yang betul-betul punya kemampuan, punya hal yang lebih atau akademik yang lebih. Tidak. Ketika kita kembali pada lingkungan masyarakat, dalam hal itu kita tidak dipandang siapa kamu. Memang dipandang kita lihat bahwa ini orang seperti ini, tapi bagaimana kita melibatkan diri kita bahwa kita adalah masyarakat yang tujuannya itu adalah untuk menciptakan suatu kenyamanan ataupun kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sebagian besar dalam kehidupan sosial tentunya melibatkan diri dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang di masyarakat tentunya adalah salah satu bentuk bagaimana kita merealitakan bentuk dalam hal ini bahwa keterlibatan itu perlu dan sangat perlu untuk proses pertumbuhan atau pembentukan perilaku terlebih khusus anak-anak remaja ataupun anak yang sudah menginjak ke SMP, SMA ataupun sudah remaja. Apalagi sekarang itu sudah hidup di era yang bersifat digital. Tentunya segala sesuatu itu harus bersifat hasil yang bersifat instan. Akan tapi ketika kita tidak mengelolanya dengan baik, bagaimana kita melibatkan diri kita untuk secara aktif dalam kehidupan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan. Tentunya betul-betul masa remaja itu tidak bisa kita nikmati. Melihat dari bawah, masyarakat itu merupakan suatu unit sekelompok yang tinggal di suatu wilayah atau daerah, dan di mana masyarakat yang bertempat tinggal di sini tentunya untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain ataupun dalam satu masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tentunya di sini akan menciptakan suatu tujuan yang sama, yang diantaranya untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan tadi. Kita melihat dari beberapa pandangan para ilmuwan bahwa menurut Soemarjan tahun 1982 dan juga Suharjono Suekanto yang mengatakan bahwa masyarakat yang dikatakan masyarakat setempat menunjukkan bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah, dalam artian bahwa melihat dari arti secara geografis dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasar dari interaksi itu, dasar dari suatu masyarakat itu adalah proses interaksi yang lebih besar di antara anggotanya.
dibandingkan penduduk di luar batas wilayahnya. Dalam hal ini bahwa dalam suatu masyarakat itu tentunya ada pola interaksi antara satu dengan yang lain. Dengan hal ini kita akan menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang dimana tentunya ada relasi yang dekat. Dari itu akan terciptanya suatu berbagai kegiatan karena proses interaksi tersebut yang tentunya secara aktif diri kita secara tidak sadar menarik diri kita untuk masuk dalam hal itu, melibatkan diri kita yang tentunya punya banyak manfaat ataupun nilai yang baik itu diri sendiri ataupun kepentingan bersama tersebut. Masa remaja tentunya adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya itu mulai sekitar pada usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan atau awal puluhan. Dalam hal ini bahwa masa-masa pertimbangan kita untuk meninggalkan masa-masa kanak-kanakan untuk hanya bisa melihat atau memberikan respek untuk menonton keaktifan kita dalam kegiatan-kegiatan masyarakat atau orang tua itu di sekitar umur 12 atau masuk SMP, SMA begitu, tentunya kita sudah bukan menarik diri lagi tapi memberi diri untuk melibatkan diri kita secara proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada terjadi dalam masyarakat sendiri. Seperti tentunya berselingkungan ini kan salah satu kegiatan yang terjadi masyarakat. Terus berbagai kegiatan-kegiatan yang betul-betul dapat memberikan manfaat dalam keuntungan bagi diri atau pertumbuhan pergaulan kita dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam hal ini juga tentu akan mengelola bentuk perilaku kita, bahwa bentuk kerjasama yang dalam lingkungan masyarakat yang dimana kita tempat tinggal tepati, bahwa ketika di situ kita dibentuk bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita melatih diri untuk bekerja keras, melatih diri untuk tahu memberikan argumen dengan cara seperti apa. Dalam hal ini konteks bagaimana kita bisa membedakan mana yang lebih tua dan dari hal ini ketika kita keluar dari zona hal-hal tersebut, tentunya kita bisa mengendalikan diri kita bahwa saya sudah diberi asupan pengetahuan ataupun nilai-nilai yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat saya. Saya harus bisa kelola itu supaya saya keluar dari dari tempat saya bisa beradaptasi dengan orang lain dan melakukan hal yang sebagaimana mestinya. Itu tentunya dapat membangun kedekatan proses relasi dengan orang lain gitu. Kembali kepada masalah sosial. Masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi banyaklah. Dalam hal ini bahwa berkaitan dengan kemiskinan itu kan dapat melihat dari bahwa keadaan di mana satu ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, bahwa seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, terlebih khusus dalam bidang pendidikan. Akan tetapi melihat dari hal ini bahwa kemiskinan itu menjadi salah satu kendala yang sangat sulit untuk kita atasi, untuk bisa kita penuhi, untuk bisa kita imbangi dengan kondisi-kondisi apalagi hidup di zaman yang ngerah serba digital. Tentunya di sini akan dituntut diri kita untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu kreatif atau inovatif untuk bisa menangani hal-hal tersebut, walaupun tidak semudah, tapi kita harus berusaha untuk menguranginya agar kita tidak terlalu tidur dalam sikap kemalasan atau sikap yang bersifat instan tadi, tapi bagaimana kita bisa mengelola diri kita tadi untuk hidup dalam bermasyarakat, dan ketika kita keluar kita sudah terbiasa untuk menjadi jiwa yang mandiri dan bisa bertanggung jawab dari berbagai kegiatan. Seperti sekarang bukan bagaimana sekarang kita sudah berada di perguruan tinggi, tentunya di sini kita jauh dari orang tua. Terus pengontrolan orang tua terhadap kita itu sangat kurang sekali. Tapi bagaimana kita sudah bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri berbagai kegiatan apapun, dan tentunya kita sudah bisa pilahkan mana yang baik, mana yang tidak. Dalam hal ini bahwa ketika kita melibatkan diri kita dalam
ruang belajar organisasi kampus ataupun di luar kampus, tentunya kita tahu nilai apa yang kita dapat. Dalam hal ini kita sudah bisa menjadi jati diri yang benar-benar mampu memilih yang tentunya dapat memberikan suatu manfaat ataupun tujuan yang benar-benar menciptakan sesuatu hal yang baru dan meningkatkan perkembangan intelektual kita ataupun sikap dan perilaku kita untuk bisa mengatasi suatu hal ataupun masalah-masalah yang terjadi. Dan dari saya yang menjadi kesimpulan di sini bahwa melibatkan atau partisipasi dalam hal ini bahwa bukan hanya dalam lingkungan masyarakat, tapi bagaimana kita proaktif juga dalam lingkungan kegiatan kita, di mana di perguruan tinggi kita harus melibatkan, dan bagaimana kita bisa mengolah hal-hal tersebut untuk bisa menjadi diri yang betul-betul bertanggung jawab dan dapat memberikan nilai positif bagi kebutuhan kita ke depannya ataupun sekarang, dan tentunya tidak dapat merumitkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita di sini juga memanajemen waktu dengan mengolah diri kita untuk menjadi jiwa yang mahasiswa yang tentunya bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.